Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia, huruf Arab Pekon. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah kita selesai menterjemah surat Al-Fatihah, sekarang kita akan lanjut menterjemah surat An-Nas. Karena surat-surat pendek adalah surat-surat yang sering dihafalkan oleh kaum muslimin wal muslimat. Oleh sebab itu metode penafsiran tafsir Al-Muallim setelah menafsirkan dan menterjemah surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut mulai dari akhir surat, yaitu surat An-Nas. Kemudian insya Allah akan berlanjut pada surat Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas dan seterusnya hingga juz ke-30. Mudah-mudahan istiqomah, sehat walafiat, dikuatkan oleh Allah, istiqomah hingga akhir hayat, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita mulai pertama, pelajaran yang pertama yaitu tahsinul qiraah. Tahsinul qiraah atau tahsinul tilawah, memperbaiki bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul pakai qiu. Qul qiu. Qul kalau pakai kaf, qul maknanya nanti beda. Kalau qul maknanya katakanlah. Tapi kalau qul ngeces pakai kaf, maknanya makanlah, ya, makanlah. Siapa yang suruh makan? Makanya pakai qiu. Qul katakanlah. Qul a'udzu hamzah kemudian ain, a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. Birabb ra masuk ke ba-nya ditasdid. Birabbin nas, jangan birabbin nas, jangan birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, salah. Tapi birabbin ba ditekan, kemudian nun ditekan, gunnah. Birabbin gitu. Birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki cara menterjemah Al-Qur'anul Karim. Kita mulai. Qul di situ adalah fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il yaitu fi'il amar. Ada fa'ilnya dhamir mustatir. Fihi wujuban takdirhu anta, gitu ya. Cara mengartikannya, qul katakanlah oleh kamu. Katakanlah oleh kamu. Kemudian a'udzu berlindung oleh saya. A'udzu berlindung oleh saya. Bi rabbin nasi. Ini 3 kata tidak boleh diputus. Ba-nya adalah kalimatu harfin. Bi rabbi, kemudian rabbi mudhaf, an-nasi mudhaf ilaih. 3 kata ini enggak boleh diputus cara memberikan makna. Bi rabbin nasi, pada Tuhan. Ya, an-nas itu rabbun bermakna Tuhan, pengurus manusia. Jadi pada Tuhan pengurus manusia. Sekali lagi, di dalam tafsir Al-Muallim ini kita langsung membedakan makna rabbun yang berarti Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ilahun juga berarti Tuhan, tetapi kita langsung membedakan. Rabbun bermakna Tuhan pengurus manusia, pengurus atau pengatur atau pendidik, ya, Tuhan pengurus manusia atau pengatur manusia. Kemudian ayat yang kedua dan ketiga, Malikin nas. Malikin nas. Memnya pendek di sini. Beda dengan di dalam surat Al-Fatihah. Kalau di dalam surat Al-Fatihah itu Maliki yaumiddin, maliknya boleh pendek, boleh panjang. Malikin nas di sini harus pendek. Sekali lagi di dalam surat Al-Fatihah boleh begini. Maliki yaumiddin, ma-nya boleh ditekan, boleh panjang. Maliki yaumiddin, boleh pendek. Maliki yaumiddin. Tetapi dalam surat An-Nas ini maliknya pendek. Malikin nas. Malik di sini pendek, bermakna raja. Raja atau penguasa. Kemudian kedudukan kalimatnya dibaca jer ini menjadi apa? Menjadi badal. Badalnya lafadz rabbun. Bi rabbi.
Rabbun dijerkan oleh ba, maka Malik harus dijerkan juga. Di dalam metode al-ma'alim, badal itu dikasih makna perabot wujudnya. Malikin nasi, wujudnya Tuhan, penguasa manusia. Jadi Malik di sini Tuhan penguasa atau Tuhan yang merajai manusia. Boleh bermakna Tuhan penguasa manusia atau yang merajai manusia. Hanya saja kalau dikasih makna yang, idhofahnya agak rancu ya, agak rancu. Oleh sebab itu tanpa dikasih makna yang, Malikin nasi, wujudnya Tuhan penguasa manusia. Kemudian ayat yang ketiga, Ilahin nas, yang panjang lamnya, ilah jangan ilahin nas, jangan. Ini panjang lamnya, Ilahin nas. Sekali lagi jangan sampai lamnya pendek. Kalau dibaca pendek ilahin nas ya kurang. Tetapi harus baca dua ketukan. Ilahin nas. Sekali lagi kalau untuk gunnah nunnya harus berhenti dulu karena tasydid. Ilahin nas. Contoh dari awal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemudian ilahin nas maknanya ini sama kedudukannya sama Malik, sama-sama menjadi badalnya lafadz Rabbun bi Rabbin nas ya. Badal di dalam metode al-mu'allim dikasih perabot makna wujudnya. Ilahin nas, wujudnya Tuhan sembahan manusia. Jadi wujudnya Tuhan sembahan manusia. Oleh sebab itu dibedakan antara mana Rabbun. Rabbun artinya dalam bahasa Indonesia Tuhan, begitu aja, Tuhan. Rabbun minat tarbiyati, yaitu dari tarbiyah, pendidikan, pengurusan. Tuhan yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur seluruh alam, itu Rabbun. Kemudian kalau seandainya Rabbun itu diidhofahkan, misalnya Rabbul Mali misalnya, pemilik harta. Pemilik artinya pengurus, pengurus harta. Ya, yang mengurus, yang merawat. Kemudian kalau Rabbul Alamin, ya pengurus, pengurus seluruh alam, pencipta seluruh alam. Kemudian kalau ilahun, Tuhan yang menjadi sembahan. Sembahan, makanya di dalam lafadz la ilaha illallah itu berkaitan dengan sembahan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yaitu mewujud. Ya, illallahu, kecuali hanya Allah. Oleh sebab itu sekali lagi bedakan makna Rabbun dengan ilahun. Kalau Rabbun itu berkaitan dengan Tuhan yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur. Sedangkan ilahun, Tuhan yang menjadi sembahan. Apa sih bedanya? Banyak nih kan, bedanya gini. Salah satunya, adakah Tuhan yang tidak menciptakan tapi disembah? Ada atau tidak? Tuhan yang tidak menciptakan apa-apa, tidak mengurus, tidak merawat tapi disembah. Ada enggak? Ada, banyak sekali. Banyak sekali itu patung-patung itu kan tidak menciptakan, tidak mengurus, tidak mengatur, tetapi disembah. Oleh sebab itulah bedakan antara makna Rabbun dengan ilahun. Kemudian kita murojaah cepat. Qul, katakanlah oleh kamu, a'udzu, berlindung oleh saya, bi Rabbin nasi, pada Tuhan pengurus manusia, malikin nasi, wujudnya Tuhan penguasa manusia, ilahin nasi, wujudnya Tuhan sembahan manusia. Coba diulang-ulang. Setelah diulang-ulang insya Allah akan paham. Setelah paham insya Allah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang yang barokah oleh Allah. Amin Allahumma amin.